Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tegar, jumpa lagi di Tegar episode spesial Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan kontestasi amal ibadah. Ada begitu banyak amal ibadah yang terbuka lebar di bulan suci Ramadan. Dan jika kita berbicara tentang amal ibadah yang khas di bulan suci Ramadan, apalagi kalau bukan tarawih. Nah, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta hadir dalam sebuah program Duta Imam Tarawih. Seperti apa program Duta Imam Tarawih dari Basnas Bazis DKI Jakarta? Ayo kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tegar, saat ini sekarang saya sudah bersama dengan salah satu Duta Imam Tarawih dari Basnas Bazis DKI Jakarta. Saya sudah bersama dengan Ustadz Jihad. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Jihad. Ustadz Jihad namanya nih berjuang jihad ya Ustadz. Berjuang, betul. Masya Allah. Semoga ini jadi pejuang-pejuangnya Allah. Amin. Ustadz Jihad udah berapa lama bergabung di program ini? Alhamdulillah untuk tahun ini baru ya, baru. Berarti dari pertama perekrutan Duta Imam sekitar bulan Februari. Ya. Oh, dari situ ikut prosesnya, dinyatakan lolos sebagai Duta Imam Tarawih ya Ustadz ya. Nah, setelah itu baru mengikuti program dari Duta Imam Tarawih ini Ustadz ya. Kalau boleh tahu Ustadz, apa yang melandasi Ustadz nih ingin gabung ke program Duta Tarawih ini Ustadz, menjadi imam? Yang menjadi landasan saya adalah yang pertama ingin mengembangkan ilmu dari Al-Quran saya sendiri, terutama dengan menjadi seorang imam ya. Karena dengan menjadi seorang imam kita bisa memimpin para jamaah, juga termasuk dari bacaan dituntut ya untuk menjadi fasih gitu, dalam membaca Al-Quran gitu. Yang kedua, saya melihat ternyata di dalam penerimaan atau perekrutan Duta Imam ini ada yang khusus atau spesial. Di situ selain kita sebagai orang-orang biasa, Duta Imam ini direkrut juga orang-orang disabilitas. Begitu ya Ustaz? Betul. Saya juga sempat kaget gitu. Mungkin kalau 1-2 orang sih ya mungkin biasa aja gitu. Ternyata banyak Ustaz. Makanya pas ketika kita ada pembekalan, kita melihat banyak orang yang di depan-depan gitu kan, depan duduknya ternyata itu orang-orang disabilitas gitu. Makanya kita mulai semakin cinta pada Al-Quran, semakin wah gitulah, spesial. Ternyata bukan hanya orang-orang biasa gitu. Orang-orang disabilitas pun bisa menjadi seorang imam, penghafal Al-Quran, bahkan mungkin gitu melebihi kita yang orang-orang biasa. Insya Allah. Jadi salah satu alasannya Ustadz untuk ikut program ini adalah supaya bisa memperbaiki lagi bacaan. Betul. Gitu ya Ustadz ya. Nah, selama menjadi imam sholat tarawih, Ustadz, apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Ustadz? Apakah lupa hafalan tiba-tiba gitu kan? Apa? Nervous? Ya, itu salah satunya. Terus juga kita ketika perekrutan itu atau tes, para kiai yang mengetes kita juga diantaranya harus bisa, pesan beliau itu harus bisa menyesuaikan dengan jamaah setempat. Misalkan di sana, di tempat kita imam 23, ya kita harus, atau si imam ini ternyata biasanya 11 rakaat, kita harus 23. Atau sebaliknya, biasanya 23, ternyata di tempat yang menjadi imam itu 11, kita harus berubah menjadi 11 rakaat. Dan bacaannya pun harus tertata. Maksudnya 23 harus temponya lebih cepat, dan 11 lebih lambat sedikit. Itu diatur sebagai
benar-benar ibaratnya dari sampai ke bacaan pun diatur. Dari situ pelajaran apa yang Ustadz petik gitu? Di antaranya adalah ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri? Iya betul itu sih. Iya. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan diri dan jangan lebih kepada egois ya. Maksudnya kita datang ternyata 11 rakaat kita malah bacanya cepat seperti 2-3 gitu. Dan sebaliknya. Oke, berarti kita itu harus menyesuaikan diri, Sobat Tegar. Kita berbicara sesuai dengan bahasa kaum kita, begitu ya. Istilahnya seperti itu. Oke, Sobat, Ustadz bisa nggak kasih pesan nih sedikit untuk Sobat Tegar di sini? Mungkin pesan dari Ustadz mau disampaikan, Sobat Tegar. Pesan dan kesan saya untuk sahabat Tegar diantaranya tetap berada di dalam naungan Al-Quran, tetap belajar Al-Quran, bagaimanapun sulitnya. Kalau seumpama memang ada atau mungkin banyak ya Ustaz ya, orang-orang yang sudah dewasa tapi malu untuk belajar Al-Quran, itu hapuslah, malunya itu hapus gitu. Tetap aja kita belajar Al-Quran. Dari situ mungkin dia diantaranya belajar Al-Quran sih intinya. Makanya sesuai dengan hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan FYI Sobat Tegar, Ustadz Jihad ini dari Bogor ya, Ustadz? Bogor. Di mana Bogornya, Ustadz? Di Ciamas. Ciamas. Dan sekarang lokasi kita ini ada di Masjid apa nih Masjid? Al-Karomah. Al-Karomah yang terletak di Jakarta Utara. Oh, jadi dari ujung ke ujung ya. Benar-benar berjihad nih beliau nih, Ustadz Jihad. Oke, terima kasih Ustadz Jihad. Semoga setiap langkah kaki waktu yang diluangkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Sobat Tegar, sampai jumpa di lanjutan episode ini. Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Ayub selaku PIC program Duta Imam Tarawih dari Basnas Bazis DKI Jakarta. Ustadz Ayub, Insya Allah, ini kawan saya di kantor ya. Ustadz Ayub sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz Ayub, mungkin langsung aja kayak mau tanya-tanya sedikit, boleh ya Ustadz ya? Boleh. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih untuk Sobat Tegar di sini, apa sih sebenarnya program Duta Imam Tarawih dari Basnas ini apa, Ustadz? Ya, Sahabat Tegar, jadi program ini Duta Imam Tarawih namanya. Dimana dari goal atau tujuan program ini yaitu pertama menyebarluaskan dakwah Al-Quran. Sebenarnya, pertama target utama kita di program ini menempatkan imam-imam ya, yang mereka kualifikasinya itu harus pertama hafiz Quran, ya. Yang kedua bacanya harus sesuai dengan standar tajwid. Dan selain itu mereka memiliki kualifikasi sebagai imam tentunya, dan ditempatkan di masjid-masjid di seluruh DKI Jakarta. Dan target kita adalah 1.200 masjid. 1.200 masjid? 1.200 masjid. Oke. Ya, dengan jumlah imam 200 imam tarawih. Insyaallah. Dan program ini bukan hanya di masjid-masjid besar, tapi di masjid-masjid yang berada di kampung-kampung, ya, seperti Kampung Nelayan, yang sekarang kita berada di sini, Kampung Nelayan Cilincing, ya, terus seperti di Sunter, ya, pokoknya pesisir pantai, ya, yang notabene-nya jarang sekali ya yang di tempat itu, biasanya imam-imam yang kualitasnya lebih dari yang biasanya begitu. Yang biasanya yang sudah hafiz, ya kan, bacanya bagus, biasanya ada di masjid-masjid besar aja. Iya. Tapi mereka sekarang alhamdulillah masyarakat ini menikmati bacaan imam yang merdu, ya, yang bacaannya bagus, hafalan juga banyak. Biasanya mungkin selama Ramadan ya dengar bacaan imam juz 30 aja gitu kan, Al-Ikhlas, ya, Al-Kautsar, Al-Kafirun, itu aja. Tapi mereka, oh Masya Allah, ternyata masih banyak lagi yang belum kita dengar lagi loh dari bacaan Imam Tarawih. Ustadz Ayub ini kan selain PIC program ini kan juga sebagai Duta Imam Tarawih sendiri nih, Ustadz nih. Ya. Nah, ini selama menjadi imam ada nggak sih pengalaman menarik gitu dari jamaah atau yang pernah Ustadz alami gitu selama memimpin jadi imam gitu, Ustadz? Kalau pengalaman biasanya ya,
Udah ketawa duluan itu. Karena saya laki-laki, ceritanya udah menikah belum? Masya Allah, itu konsekuensi jadi imam muda ya. Waduh. Tapi saya udah menikah Pak. Saya udah menikah, tapi masih ada slotnya gitu. Oke. Gitu Sat ya, pengalaman menariknya. Ada lagi ya? Menarik biasanya, ya tadi tuh ya, biasanya kadang lupa ya ayat gitu kan, tapi kadang jeda sedikit, lanjutkan lagi kadang lupa sedikit, begitu biasanya. Makanya ini jadi momentum yang sangat berarti untuk kita. Walaupun sebenarnya Imam Tarawih itu bukan menjadi tempat merojah Al-Quran, karena akan menjadi tempat bukan membuat makmum itu nyaman, tapi membuat makmum itu resah. Iya. Ini lanjutannya apa nih, tahu nggak nih ini gitu ya? Diem gitu kan berarti, aduh, apa yang tadi saya baca? Ya. Jadi sebenarnya niatkan utama kita di Duta Imam ini sebagai ada dakwah kita, dakwah Al-Quran, ya, agar masyarakat mengenal, oh bacaan Al-Ikhlas tuh yang benar tuh sesuai tajwid tuh begini, gitu. Oh bacanya begini, oh bacaan surah Al-Fatihah yang sesuai standar tajwid tuh begini, begitu. Jadi masyarakat secara tidak langsung mendengar langsung bacaan yang benar dari imam kita tentunya yang sudah kita tempatkan, dan akan menjadi hasanah ilmu yang lebih luas lagi di masyarakat. Masya Allah, kan buat mereka semangat lagi baca Al-Quran. Oh ternyata begini, baca Al-Quran yang bagian benar. Selama ini saya masih jauh gitu. Alhamdulillah seperti itu kurang lebih. Oh, itu jadi goals-nya itu supaya bisa membumikan Al-Quran di Jakarta dan memberikan experience baru gitu Sat ya, dengan imam-imam baru yang fresh, yang muda, yang bacaannya bagus, hafiz Quran gitu Sat ya. Ya, gitu. Masya Allah. Terakhir mungkin Sat, pesan nih untuk Sobat Tegar di sini nih, ini bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran, bulannya juga kontestasi amalan. Silakan Sat, ada yang mau disampaikan nggak Sat? Ya. Untuk sahabat Tegar, ya di bulan yang mulia ini, ya jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Ya walaupun satu hari hanya satu halaman, hanya setengah halaman, atau bahkan hanya 1-2 ayat. Jangan beralasan kita sibuk, ya. Kalau bicara kesibukan atau waktu yang padat, tentu tidak akan bisa kita menempatkan waktu untuk Al-Quran. Ya, kalau kita hanya mencari waktu sisa-sisa untuk baca Al-Quran, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa baca Al-Quran. Tapi kita memberikan waktu khusus, ya, untuk membaca Al-Quran. Oke, terima kasih banyak Ustaz Ayub, sukses terus programnya. Hadisnya, ya, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat menjadi syafaat untuk kita. Maka mudah-mudahan sahabat Tegar dan kita semuanya diberikan syafaat oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Makasih banyak Ustaz Ayub. Sama-sama. Atas waktunya untuk bisa berbincang, memberikan inspirasi untuk Sobat Tegar. Ya Sobat Tegar, demikian perbincangan saya dengan Ustaz Ayub, PIC program Duta Imam Tarawih dari Basnas Bazis DKI Jakarta. Terima kasih Ustaz Ayub. Sobat Tegar, demikian episode Tegar hari ini, di mana kita mengikuti program Duta Imam Tarawih dari Basnas Bazis DKI Jakarta. Pelajaran penting yang harus kita tanamkan pada hari ini adalah bulan Ramadan adalah bulan kontestasi amal ibadah, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan berkali-kali lipat di bulan suci Ramadan. Maka mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan tarawih kita, puasa kita, tilawatil Quran kita, sehingga kita bersama-sama dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, dan bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tegar, sampai jumpa lagi di Tegar episode selanjutnya hanya di kanal YouTube Basnas Bazis TV.